Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat karunia dan rahmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Alwi. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis semester 6B. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri saya dari matkul hadis tarbawi. Saya di sini akan membawakan materi tentang didaktik dan metodik. Apa sih yang dinamakan didaktik? Nah, didaktik berasal dari bahasa Yunani, yaitu didoskein, yang berarti pengajaran atau pembelajaran, yang menyebabkan timbulnya kegiatan dan kecakapan baru pada orang lain. Di Indonesia, didaktik berarti ilmu mengajar. Maka pengertian didaktik mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian didaktik akan difokuskan pada bagaimana perilaku guru dalam proses belajar mengajar. Mengajar menurut pengertian modern adalah aktivitas guru dalam organisasikan lingkungan dan mendekatkannya kepada anak didik sehingga terjadi proses belajar. Itu menurut Nasution. Sebagian para ahli mengatakan bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dalam ini, guru yang memegang peran utama, sedangkan siswa hanya menerima atau diambil dari buku-buku pelajaran, tetapi tidak dikaitkan dengan realita kehidupan siswa. Pelajaran ini disebut intelektualitas. Sebagian para ahli lainnya mengatakan bahwa mengajar adalah usaha penyampaian pada anak didik tertentu saja. Yang diinginkan adalah agar anak mengenal kebudayaan bangsa, suku dan marganya, tetapi lebih dari itu tidak hanya menguasai kebudayaan yang ada, tetapi juga ikut memperkaya kebudayaan tersebut dengan menciptakan kebudayaan baru menurut zaman yang mengalami perubahan. Sebagian para ahli ada juga yang mengatakan bahwa mengajar adalah, tadi disebutkan, dapat kita simpulkan bahwa didaktik memiliki hubungan yang erat dengan sebagai berikut. Yang pertama, guru adalah sebagai sumbernya. Jadi yang dinamakan didaktik, menurut didaktik si guru itu harus berperan aktif atau berperan penuh dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah guru adalah sebagai sumbernya. Yang kedua, murid adalah sebagai penerimanya. Yang ketiga, tujuan apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Dasar landasan dari pembelajaran. Yang kelima, sarana atau alat berupa meja, kursi, spidol, penghapus, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keenam, bahan atau materi apa yang akan disampaikan kepada anak. Metode apa untuk menyampaikan materi. Yang kedelapan, evaluasi untuk mengukur keberhasilan siswa. Antara hal tersebut, sedikitnya ada 3 faktor untuk menjadi fokus pembahasan dalam didaktik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Quenju
dan Ahmad Ghazali bahwa yang menjadi peranan utama pembahasan didaktik adalah yang pertama, tujuan pengajaran. Jadi sebelum mengajar seorang guru harus mempunyai tujuan. Yang kedua, bahan atau materi pengajaran. Yang ketiga, metode mengajar atau teknik yang dipakai untuk menyampaikan materi. Secara garis besar didaktik dibagi menjadi dua. Ada lagi ternyata didaktik umum dan didaktik khusus. Pasti didaktik umum? Cari tahu sendiri dong. Didaktik umum memberikan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan berkenaan dengan menyajikan bahan pelajaran. Di antara prinsip-prinsip pengajaran tersebut, yang pertama harus mempunyai minat, perhatian, motivasi, persepsi, lingkungan, individualitas, aktivitas, peragaan, korelasi, dan konsentrasi. Prinsip-prinsip pengajaran berlaku atau seyogianya dapat diterapkan dalam semua bidang studi yang diajarkan. Didaktik khusus membicarakan tentang cara mengajar sesuatu mata pelajaran tertentu di mana prinsip-prinsip umum pengajaran juga diterapkan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Penerapan didaktik khusus sangat diperlukan dalam pengajaran karena setiap bidang studi yang diajarkan memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, dan guru harus dapat memilih metode apa yang sesuai dengan dalam kegiatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar bidang studi tertentu. Hal ini tergantung pada ciri-ciri khas bidang studi yang diajarkan di samping memperhatikan faktor-faktor lainnya. Didaktik khusus juga disebut dengan metodik atau disebut juga metodologi pengajaran atau dua metodik. Tadi yang pertama didaktik, sekarang metodik. Metodik berasal dari bahasa Yunani, masih sama dari Yunani yaitu metodos, yang berarti mengajar, menyelidiki, cara melakukan suatu prosedur. Metodik dibagi menjadi dua, satu metodik umum, dua metodik khusus. Metodik umum membicarakan tentang cara-cara mengajar suatu jenis pelajaran. Secara garis besarnya saja, dalam metodik umum tersebut juga dibicarakan beberapa aspek, antara lain dalam metodik secara umum, yang pertama rencana pelajaran, yang kedua jalannya pelajaran, yang ketiga sikap dan gaya mengajar. D atau yang keempat bentuk pengajaran dan metode-metode pengajaran. Yang kelima alat dan media yang dipakai. Yang keenam dan lain-lain. Metode khusus membicarakan tentang pengetahuan yang membahas cara-cara mengajar suatu jenis materi pelajaran tertentu secara mendetail, artinya diuraikan sampai kepada bagian-bagian yang terkecil. Terkecil. Ya, B. Atau bahasan yang kedua adalah peran didaktik dan metodik dalam pendidikan. Peran didaktik dan metodik dalam pendidikan secara garis besar dikatakan bahwa didaktik membicarakan prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran, sedangkan metodologi pengajaran atau metode membicarakan tentang cara-cara mengajar bidang studi tertentu di mana prinsip-prinsip umum tersebut berlaku di dalamnya. Jadi, didaktik bergerak dalam lingkaran atau dalam suatu kondisi kegiatan belajar pada umumnya. Sedangkan metodik atau metodologi pembelajaran bergerak dalam strategi dan teknik yang akan ditempuh dalam kegiatan belajar mengajar tersebut.
Sehingga apa? Sehingga dikatakan antara didaktik dan metodik terdapat hubungan erat. Terutama dalam kesiapan guru pada saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jika diformulasikan, maka didaktik itu bergerak dalam lingkaran penghidangan bahan pelajaran sewaktu pelajaran sedang berlangsung. Sedangkan metodik bergerak di dalam penyediaan jalan atau siasat yang akan ditempuh. Jadi, garis sentuh yang akan menggantikan antara didaktik dan metodik terletak pada titik persiapan pelajaran. Menurut sejarahnya, Johann Amos Comenius adalah tokoh pertama yang berformulasikan ide didaktik. Ia terkenal dengan bukunya yang bernama Dialektika Magna yang dalam penerbitannya yang pertama 1632 yang ditulis dalam bahasa Ceko. Di Dialektika Magna itu disebutkannya bahwa pengajaran akan menjadi mudah jika diikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, jika dimulai dari yang umum kepada yang khusus. Jika dimulai dari yang mudah kepada yang sukar. Yang ketiga, jika pelajaran berangsur-angsur maju dengan perlahan-lahan dalam setiap hal. Yang keempat, jika kecerdasan tidak dipaksa untuk suatu yang belum mengarah kepada kecenderungan. Yang kelima, jika dan harus sesuai dengan umur dan metode yang benar. Yang keenam, dan lain-lain. Pembahasan yang selanjutnya adalah metodik dalam perspektif nabawi. Bagaimana sih Rasul menerapkan metode? Bagaimana Rasul menerapkan metode didaktiknya kepada keluarga, sahabat, hingga kaum di kala itu, sehingga Rasul dikenal sebagai gurunya manusia paling akbar dalam sejarah umat manusia. Menurut Nizar Abasoh dalam bukunya Sekolah Cinta Rasulullah mengisahkan bagaimana Nabi dengan penuh kelembutan dan canda tawa saat mendidik anak-anak. Dua peristiwa yang kerap ditulis adalah saat Nabi sujud dan cucu beliau berada di punggung beliau. Di punggung beliau loh bos. Maka Rasul pelan-pelan menurunkannya terlebih dahulu. Kisah lain adalah saat Nabi bercanda dan balapan lari dengan Aisyah. Kisah ini saya yakin hanya sebagian kecil dari cerita saat Nabi mendidik anak-anak mereka. Ada beberapa hal yang saya catat mengenai metode didaktik ini atau metode didaktik Nabi. Di antaranya, 1. Mengajar dengan penuh cinta dan kasih. 2. Bersikap lemah lembut kepada murid. Yang ketiga, mengindahkan jiwa dan watak murid. Yang kelima, mendidik secara bertahap. Yang keenam, ia selalu menjadi guru yang jelas bicaranya. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, maka disebabkan rahmat kasih sayang dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka telah menjauh dari sekelilingmu. Inilah bagian dari kekuasaan Tuhan mendidik Nabi dengan penuh kelembutan, sehingga Nabi pun mendidik muridnya dengan penuh kasih dan keteladanan. Konsep pendidikan welas asih, penuh kekeluargaan, dan mengikuti jiwa anak ini
juga diterapkan hampir pendidikan dunia termasuk Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Penjelasan yang selanjutnya adalah metodik dalam wacana nabawi. Al-Quran banyak mengemukakan prinsip-prinsip metode pendidikan Islam yang secara umum terdapat dalam firman surah Al-Quran, surah An-Nahl yang berbunyi, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau cara bijaksana dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka secara baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang sesat dari jalannya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ada 3 prinsip umum metode pendidikan Islam yang terdapat pada ayat di atas. Yang pertama hikmah dengan kasih sayang. Yang kedua mauidhah al-hasanah atau mauidhatul hasanah. Yang ketiga al-mujadalah. Hadis Nabi Muhammad juga banyak terkandung metode pembelajaran yang dicontohkan. Salah satunya adalah hadis berikut. Artinya, mudahkanlah dan jangan kamu mempersulit, gembirakanlah dan janganlah kamu membuat mereka lari. HR Bukhari Muslim kitab Al-Ilm nomor 69. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.